Halo guys, seperti biasa, hari ini aku akan membawakan sebuah cerita horor untuk nemenin kalian semua nih guys. Nah, cerita horor kali ini berjudul Penghuni Malam Rest Area. Nah, seperti apa ceritanya guys? Mari kita dengarkan bersama. Jadi guys, ada sebuah cerita nih dari teman kita, sebut saja namanya Indra. Nah, Indra ini mengalami kejadian yang bisa dikatakan cukup seram nih guys ya. Nah, kejadian ini dialami sama Indra beserta 3 temannya. Sebut saja namanya Mila, Tio, dan Sarah. Nah, waktu itu mereka ingin jalan-jalan ke Malang guys. Saat itu mereka menggunakan mobil pribadi dan lewat di tol Trans Jawa. Katanya sih biar lebih cepat sampai di tujuan. Nah, mereka ini guys memulai perjalanan setelah maghrib dengan maksud biar mereka sampai di Malang saat matahari sudah terbit. Ya, hitung-hitung ngirit biaya penginapan gitu guys. Nah, di awal perjalanan mereka ini menikmati suasana ya seperti biasa gitu guys. Sampai tiba waktunya, di waktu malam hari, mereka mulai capek dan juga terasa mengantuk. Di situ pula Indra dan teman-temannya sudah melewati perbatasan Jawa Timur guys. Tidak jauh dari situ guys, ada sebuah rest area. Di situ tuh si Mila ingin buang air kecil. Dia meminta Indra untuk menghentikan mobilnya. Kondisi Indra saat itu guys juga mengantuk parah. Jadi ya itu, dia juga coba untuk istirahat sejenak. Nah, rest area yang mereka singgahi ini guys, itu tuh kayak rest area darurat gitu, dimana hanya menyediakan toilet portable dan beberapa warung seadanya. Nah, si Mila ini kan sudah kebelet buang air kecil guys. Si Indra dan teman-teman lainnya memesan kopi untuk sejenak beristirahat. Niat hati ingin memesan kopi guys, ternyata kios non permanen yang ada di sana itu ternyata udah pada tutup semua guys. Di situ sempat kecewa sih mereka. Tapi tiba-tiba si Sarah ini menunjuk ke satu arah di mana dia melihat ada satu kios yang terbuka. Kios itu berada beda jauh dari kios-kios yang lain guys. Nah, mereka bertiga ini guys mencari posisi duduk yang mana di sana itu hanya terdapat pilihan 2 meja saja. Setelah duduk, tidak lama dari itu si Indra mesen nih guys kopi. Tapi anehnya penjaga warung itu tidak bereaksi sama sekali dan hanya diam berdiri menatap mereka. Saat itu si Sarah juga ngeh gitu guys, kalau sikap ibu-ibu itu sedikit aneh. Dia sempat juga nih menyikut tubuh Indra seakan-akan memberi isyarat gitu loh guys. Baru saja si Indra ini ingin mengulangi pertanyaannya guys, tiba-tiba ibu itu mulai mengambil gelas dan membuatkan kopi untuk mereka. Mila pun sudah selesai nih guys dari toilet. Nah, tidak lama dari itu 4 gelas minuman mereka pun sudah diantar. Mereka pun menikmati minuman hangat itu dengan santai sambil meregangkan badan. Tapi tanpa mereka sadari guys, ibu-ibu penjaga warung itu ternyata sudah meninggalkan warungnya. Dari perbicaraan mereka yang cukup seru, tiba-tiba saja suasana menjadi sangat hening saat terlihat ada yang berbeda dari wajahnya si Mila. Nah, sekarang kita cerita nih guys dari sudut pandangnya si Mila. Kenapa tuh dia sampai kayak mukanya tuh aneh gitu pada saat di rest area itu. Nah, ternyata guys, Mila melihat sesuatu dari celah kain spanduk warung di belakang Indra dan Tio. Tanpa sengaja dia melihat sosok putih yang mendekat dari arah persawahan. Nah, dia cerita kayak gini nih, posisinya tuh udah sampai di Malang ya guys. Saat itu Mila mencoba untuk tenang,
Tapi semakin dia tenang, semakin lama apa yang dia lihat terlihat semakin jelas. Kalian mau tahu dia lihat apa guys? Si Mila ini melihat ada sosok makhluk yang terbungkus kain kafan yang masih terikat berdiri di sana dan menatap mereka dengan wajah yang sudah membusuk. Nah, si Mila pucat dah tuh di situ guys. Dia tidak mau tuh menceritakan apa yang dia lihat saat itu karena takut tuh membuat teman-temannya khawatir dan bisa mengganggu perjalanan mereka. Akhirnya si Mila minta nih sama Indra untuk buru-buru meninggalkan rest area itu. Di sisi lain, si Mila masih melihat tuh guys ke arah pocong itu dan ia semakin pucat ketika menyadari kalau pocong itu tidak sendirian. Nyatanya banyak pocong-pocong lain yang muncul di sekitar persawahan dan semuanya menatap ke arah mereka. Asli seram sih guys, kalau aku di posisinya si Mila mungkin udah pingsan itu. Lanjut. Akhirnya si Indra hanya meninggalkan uang 100.000 di warung itu. Mila pun cukup lega saat akhirnya mereka meninggalkan rest area tersebut. Nah, jalan dah tuh mereka kan. Tapi guys, suasana di dalam mobil itu lebih hening dari sebelumnya. Dimana mereka teringat nih, kejadian yang ada di rest area itu membuat mereka menjadi lebih tidak tenang. Sambil menyetir, si Indra merasakan ada yang janggal, seolah ada sesuatu yang salah dengan perjalanan ini. Saat itu Indra khawatir nih sama si Mila karena masih terlihat kalau Mila ini pucat banget guys. Nah, tiba-tiba bunyi notifikasi pesan singkat di handphonenya si Indra. Dia melihat potongan pesan itu berasal dari temannya guys, Sarah. Pesan itu berbunyi kayak gini guys. Indra, kalian di mana? Saat itu, si Indra juga tidak menyadari kalau ada beberapa miss call di handphonenya yang tidak terjawab. Seketika tengkuk lehernya Indra panas dingin guys. Indra tahu kalau Sarah telah masuk ke dalam mobil. Tapi saat melihat ke spion tengah dan mengarah ke arah Sarah, Indra melihat ada sosok menyeramkan, seorang perempuan berwajah pucat, berpakaian putih lusuh menatapnya dengan seluruh matanya yang hitam. Karena panik juga ketakutan guys, akhirnya si Indra bangunin nih si Tio yang ada di sampingnya. Terus si Tio bangun dan Indra mengintip lagi nih guys di spionnya, dan ternyata sosok itu sudah tidak ada lagi. Karena tidak mampu menahan rasa takutnya, berhentilah nih si Indra di bahu jalan guys. Si Indra ini kan masih natap spion tengah itu kan guys. Nah, si Tio ini menengok ke belakang dan dia tidak menemui si Sarah yang duduk sampingnya Mila guys. Mila yang lagi tidur tiba-tiba kaget dan semakin takut ketika mengetahui kalau Sarah tidak ada di sampingnya sedari tadi. Mila pun ngebatin nih guys, jadi siapa tuh yang duduk di sampingku tadi? Akhirnya karena tidak tahan guys, si Indra pun menceritakan apa yang dia lihat di sampingnya si Mila tadi, dimana kalau dia melihat ada wujud seperti kuntilanak, mukanya pucat, matanya hitam, dan dia benar-benar duduk di sampingnya Mila. Seketika Mila di situ menangis guys. Dia juga semakin khawatir dengan keadaan Sarah yang mungkin masih tertinggal di rest area tempat ia melihat sekumpulan pocong-pocong itu. Akhirnya mereka memutar balik mobil mereka dan balik lagi ke rest area itu guys. Sepanjang perjalanan, Mila mencoba menelpon Sarah dan Tio mencoba menelpon layanan tol.
Namun sinyal di jalur tol itu tidak stabil sehingga tidak ada telepon mereka yang tersambung. Nah, akhirnya sampailah tuh mereka di rest area tadi. Mereka panik sambil mencari si Sarah. Akhirnya saat itu mereka cukup lega guys, saat melihat Sarah masih berada di sana tapi tidak sendirian. Karena ada sebuah mobil Espas yang terparkir di parkiran dan ada satu keluarga yang mungkin menunda perjalanannya untuk menemani si Sarah. Mila pun memeluk si Sarah guys, meminta maaf karena sudah meninggalkan dia sendirian di situ. Nah, ternyata guys, si Sarah ini melihat tuh waktu dia ditinggalkan sama teman-temannya ini. Dia melihat kalau memang ada sosok yang mengikuti teman-temannya, dan saat si Sarah ini ingin memanggil teman-temannya, berlari menemui teman-temannya guys, kakinya itu terasa sangat berat. Bukan cuma itu, Sarah juga mendengar suara-suara aneh dari arah belakang. Katanya ada yang menangis, teriak, dan minta tolong. Tapi syukurnya guys, ada keluarga yang tadi itu yang menemani si Sarah. Mendengar cerita itu, mereka pun merinding guys. Saat itu sepanjang jalan mereka membaca doa dan berharap tidak ada kejadian serupa di perjalanan mereka selanjutnya. Mila pun merasa bersyukur kepada Sarah yang tidak menoleh pada saat itu. Jika Sarah menoleh, ia akan melihat apa yang Mila lihat sebelumnya, di mana ada sekumpulan pocong yang datang dari persawahan guys. Oke guys, itulah tadi cerita horor di mana ada sekumpulan remaja yang diganggu saat istirahat di rest area. Nah, buat kalian yang punya pengalaman yang sama guys, boleh nih kalian share di kolom komentar ya. Nah, seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai bertemu lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.